Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayurina Viana dengan NIM 12050323128 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nesdi Evlian Rojanda Eskom MSc dengan mata kuliah Knowledge Management. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang knowledge sharing. Sebelum kita memasuki materi knowledge sharing, kita akan mengetahui apa itu knowledge management. Knowledge management atau manajemen pengetahuan ini bisa kita artikan sebagai serangkaian alat, strategi dan metode untuk mempertahankan, menganalisa, mengorganisir, membagikan, dan juga meningkatkan informasi yang terdapat di dalam suatu perusahaan. Nah, tujuan dari knowledge management adalah guna untuk meningkatkan efisiensi perusahaan dan juga menyimpan pengetahuan yang terdapat di dalam suatu perusahaan. Nah, kita memasuki knowledge sharing. Knowledge sharing ini adalah metode untuk kegiatan dalam manajemen pengetahuan yang digunakan untuk memberikan dan menyebarkan pengetahuan, ide, pengalaman, skill dari seseorang, departemen, organisasi, instansi, atau perusahaan untuk menciptakan dasar kebutuhan untuk kerjasama. Nah, knowledge sharing merupakan bagian dari knowledge management agar bisa menciptakan ide-ide serta inovasi yang akan berkontribusi keberlangsungan suatu organisasi. Nah, dimensi knowledge management. Yang pertama yaitu knowledge donating, yaitu merupakan pertransferan pengetahuan yang berarti bertukar dan berkomunikasi dengan orang lain dengan modal intelektual dari pribadi seseorang. Yang kedua, knowledge collection. Knowledge collection adalah pengumpulan pengetahuan yang mengacu pada konsultasi dengan kolege untuk mendorong mereka berbagai modal pengetahuan yang dimiliki. Nah, kita memasuki konversi pengetahuan dalam knowledge sharing. Yang pertama ada proses sosialisasi. Proses transferan secara langsung antara tacit knowledge ke tacit knowledge lainnya, yaitu tanpa menggunakan media. Yang kedua, proses eksternalisasi, yaitu mengubah tacit knowledge menjadi explicit knowledge melalui proses dialog dan refleksi. Yang ketiga, proses kombinasi, yaitu merupakan proses konversi explicit knowledge menjadi explicit knowledge yang baru melalui sistemasi dan pengaplikasian explicit knowledge dan informasi. Yang keempat, proses internalisasi, yaitu merupakan proses pembelajaran dan akuisisi knowledge yang dilakukan oleh anggota organisasi terhadap explicit knowledge yang disebarkan ke seluruh anggota organisasi melalui pengalaman sendiri sehingga terjadi tacit knowledge anggota organisasi. Nah, faktor-faktor pendorong knowledge sharing. Yang pertama ada kesempatan. Kesempatan ini seperti pelatihan, tim kerja yang terstruktur maupun sistem yang berbasis teknologi akan memfasilitasi terjadinya knowledge sharing. Yang kedua, modalitas komunikasi. Modalitas komunikasi ini merupakan aktivitas utama dalam knowledge sharing, maka dari itu penting untuk melakukan upaya mengatasi hambatan komunikasi. Nah, yang ketiga, harapan kemanfaatan. Ketika kegiatan komunikasi memberikan sebuah manfaat pengetahuan, hal tersebut akan mendorong terjadinya knowledge sharing. Selain itu, hal ini akan semakin mendorong anggota organisasi untuk melakukannya. Yang keempat, kesesuaian konteks knowledge sharing akan lebih sering dilakukan dalam konteks latar belakang profesional yang sama latar belakangnya. Manfaat knowledge sharing. Manfaat yang diperoleh dalam penghematan waktu dan meningkatkan produktivitas. Di samping itu juga, knowledge sharing menolong para karyawan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sulit di dalam pekerjaannya sehari-hari. Melalui knowledge sharing, seseorang dapat menerima pengetahuan atau solusi yang sudah terbukti berdasarkan pengalaman rekan kerjanya. Solusi ini dapat berupa best practice yang dilaksanakan dalam satu proyek di bagian daerah lain di dalam satu perusahaan. Nah, karyawan yang membutuhkan solusi yang spesifik dan detail tentang suatu masalah dapat menghubungi pakar melalui korespondensi dan diskusi via email, telepon, atau bertemu langsung, sehingga pengetahuan tacit dan expert dapat juga dibagikan. Manfaat knowledge sharing bagi individu. Yang pertama, menciptakan kesempatan yang sama bagi anggota organisasi untuk mengakses pengetahuan yang dipelajari. Yang kedua, meningkatkan kecepatan belajar
atau mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh dan mempelajari pengetahuan baru. Yang ketiga, mempercepat penyelesaian tugas atau masalah karena penyelesaian tidak lagi dimulai dari titik nol. Yang keempat, penyelesaian masalah dengan memanfaatkan metode yang sudah terbukti efektivitas dari unit atau tempat lain. Yang kelima, menyediakan bahan dasar bagi inovasi berupa pengetahuan yang bervariasi dan multi-perspektif. Manfaat berbagi pengetahuan dalam organisasi. Yang pertama, meningkatkan kinerja perusahaan dan dari karyawan. Yang kedua, meningkatkan nilai perusahaan terutama dalam hal ilmu dan inovasi. Yang ketiga, ilmu yang diserap bisa diaplikasikan di luar kantor dan bermanfaat. Yang keempat, meningkatkan komunikasi dan relasi antar karyawan. 5. Memudahkan karyawan dalam berbagi ilmu dan inovasi. Yang keenam, mengasah bakat karyawan dalam beberapa bidang, misal public speaking. Yang ketujuh, meningkatkan kompetensi dalam waktu relatif singkat. Yang keempat, meningkatkan kerjasama antara karyawan atau unit bisnis. Nah, yang terakhir ini contoh knowledge sharing. Selain knowledge sharing yang bisa dilakukan dalam meningkatkan potensi dan kompetensi karyawan, juga bisa menggunakan berbagai cara. Contohnya adalah dengan membuat karyawan lebih taat dalam absensi saat bekerja. Cara ini mudah untuk meningkatkan kedisiplinan karyawan terhadap waktu adalah dengan menyediakan mesin absen dalam perusahaan, yaitu Jojo Times. Presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.